Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang indah ini, di hari Sabtu kita kembali Allah kumpulkan dalam majelis kita, majelis ilmu, yang mana kita akan mempelajari segala hal yang berkaitan dengan adab dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya adab itu merupakan buah daripada segala apa yang telah kita pelajari. Adab yang merupakan bagian tertinggi daripada ilmu. Bahkan para ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm. Adab itu jauh sebelum ilmu ada, atau sebelum ilmu itu dipakai, maka sungguh adab itu yang menjadi bagian yang tak boleh terpisahkan. Bahkan disebutkan bahwa adab 2/3 ilmu. Artinya ketika hilang dalam kehidupan kita adab, maka hilang 2/3 ilmu kita. Oleh karenanya kita perlu belajar apa saja yang mesti kita perbaiki dan mesti kita ketahui bersama. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, tidak lagi bisa kita banggakan jabatan dan kedudukan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, yang datang kepada Allah dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Ikhwafillah rahimakumullah, pagi ini kita akan mempelajari tentang adab as-safar. Adab-adab yang berkaitan dengan as-safar. Dalam kehidupan kita tidak akan bisa tanpa safar. Artinya kebutuhan kita di dalam kehidupan ini untuk safar itu bagian yang tak boleh terpisah. Terkadang kita safar dalam waktu yang panjang, yang lama. Terkadang kita safar dalam waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana Islam memandu kita. Apa yang mesti kita lakukan di saat kita safar. Di mana mu'alif kitab ini mengawali sebuah hadis Nabi SAW yang perlu kita ketahui, bahwa safar itu, kata Rasulullah SAW, as-safaru kit'atun minal adab. Safar itu sulit, bahkan dia bagian daripada azab. Maksudnya bagaimana? Nabi menjelaskan, yamna ahadukum ta'amahu wa sarabahu wa naumahu. Di saat safar kita tidak bisa makan dengan enak, atau mungkin minum, atau istirahat yang kurang. Bayangkan kalau orang safar 12 jam misalnya terbang ke Saudi Arabia, maka barangkali ada ketidaknyamanan, tidur yang kurang nyaman dalam pesawat, duduk gitu ya. Kemudian makan dan minum yang tidak sesuai dengan selera. Nah, semua itu adalah bagian daripada min lawazimus safar. Kita harus tahu itu. Maka tidak boleh banyak mengeluh di saat safar. Kita harus tahu bahwa as-safar kit'atun minal adab.
Ya, maka oleh karenanya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Kalau dia sudah selesai dalam urusan safar, sunnahnya kembali segera ke keluarganya. Enggak boleh lama-lama. Enggak boleh menghabiskan waktu panjang di luar. Kalau urusannya sudah selesai, maka kembali segera ke keluarganya. Nah, yang pertama, apa yang mesti kita perhatikan ketika kita safar? Istihbabut tawdi' lil musafir. Dianjurkan bagi orang yang safar untuk pamitan, untuk mengabari. Siapa yang dikabari? Keluarganya, karib kerabatnya, dan bahkan saudara-saudaranya. Kalau kita safar misalnya ke Jakarta atau kemana saja, katakan di dalam negeri kita, ya, maka kita misalnya sampaikan ke keluarga kita, ya, kalau istri kita, anak kita sudah tahu, sampaikan misalnya kalau kita punya grup kakak beradik misalnya, ya, kita grup keluarga besar kita atau tetangga-tetangga kita atau sahabat-sahabat kita, maka itu adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Disebutkan yastahibbu atau yustahabbu lil musafir aywaddi'a ahlahu wa qarabatahu ikhwanahu. Dianjurkan bagi orang yang ingin safar untuk mengabari keluarganya, saudara-saudaranya dan karib kerabatnya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, "Idza kharaja ahadukum fi safarin," kalau ada di antara kalian yang keluar safar, faliwaddi ikhwanahu, maka pamit kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya. Fa innallaha ja'ilun fi du'aihim barakah. Allah jadikan pada doa mereka itu keberkahan. Ya, semoga Allah mudahkan safar kita, Allah selamatkan tujuan kita sampai ke tujuan kita. Banyak keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan. Wa qala Sya'bi as-sunnah idza qadima rajulun min safarin ay ya'tiyahu ikhwanahu falyusallimu alaihi. Nah, kalau tadi adalah safar, memberikan kabar kepada keluarga-keluarganya, kepada saudara-saudaranya. Nah, Asy-Sya'bi mengatakan, Asy-Sya'bi ini seorang ulama besar. Asy-Sya'bi ini seorang ulama, ya, yang luar biasa keilmuannya. Sehingga kalau ingin cerita sedikit tentang Sya'bi ini, memiliki keutamaan yang dalam, yang sangat dalam ilmunya. Orang-orang biasanya, ya, dengan ilmu yang dia miliki, dan semua orang hadir, bahkan min sighar sahabah pun hadir duduk dalam majelisnya. Maka dia mengatakan as-sunnah idza qadima rajulun min safarin ay ya'tiyahu ikhwanahu wa yusallimu alaihi. Naam, kalau seseorang datang dari safar, maka didatangi ayatiyahu ikhwanuhu, ya, saudara-saudaranya misalnya pulang dari safar, ya, saudara-saudaranya datang untuk memberikan salam kepadanya. Wa idza kharaja ila safarin ayatiyahum wa yuwaddi'uhum wa yaqtanimu du'aahum. Nah, kalau kita datang, berarti orang yang datang, kita datang dari safar, maka hendaknya saudara-saudaranya datang memberikan salam kepadanya, ya, selamat atas selamat pulang, ya. Kalau dia keluar safar, maka hendaknya saudara-saudaranya yang juga datang atau mendatangi keluarganya mengabarkan orang-orang agar dia mendapatkan doa dari orang-orang terdekatnya. Ini kata mu'allif kitab hafizallahu taala, wa fi tawdi'i sunnatun mahjuratun qalla man ya'maluha, bahwa di dalam pamit di saat kita safar itu salah satu sunnah yang ditinggalkan orang hari ini. Banyak orang tidak mengamalkannya. Sedikit, kata beliau, orang yang mengamalkan. Nabi alaihissalatu wassalam ketika di dalam doanya dia mengatakan, di saat Nabi alaihissalatu wassalam pamit untuk musafir atau memberikan doa untuk seorang musafir, maka Nabi mengatakan, astaudi'ullah dinaka wa amanatika wa khawatim a'malika. Nah, ini adalah dikatakan oleh Abdullah bin Umar, qala li Ibnu Umar halumma waddi'aka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Astaudi'ullah dinaka wa amanatika wa khawatima amalik. Artinya bahwa kita titipkan kepada Allah agamamu, ya, amanahmu dan amal-amalmu. Ya, inilah doa-doa yang mesti kita jaga. Ya, agama jelas. Ya, agama jelas. Adapun amanah, kata Al-Khattabi, yang masuk kepada amanah itu apa? Keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Abu Hurairah menceritakan, arada rajulun safaran, seseorang ingin safar. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendatangi Rasulullah ketika ingin safar. Faqala ya Rasulullah ausini, wahai Rasul, berikan wasiat kepadaku ketika aku ingin safar. Qala usika bi taqwallah azza wa jal. Kita wasiatkan, kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah. Wat tabkir ala kulli syaraf, atau takbir ala kulli syaraf. Setiap kamu menanjak tinggi, kalau dalam kendaraan, misalnya kendaraan mobil, motor, maka hendaklah engkau bertakbir. Misalnya kita menanjak, ada tanjakan jalan yang agak mendaki misalnya, maka kita bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau seandainya jalan itu menurun, ya maka kita bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah doa-doa yang mesti kita perhatikan. Misalnya kita ke Sumbar, jalan yang mungkin kita temukan, ya pendakian lalu penurunan, kita subhanallah kesempatan untuk membaca doa-doa itu. Bertakbir di saat kita mendaki dan bertasbih di saat kita menurun. Ikhwafillah rahmatullah. Maka ini sunnah yang pertama, pamit kepada keluarga, kepada saudara dan kepada karib kerabat. Memberitahu mereka kalau kita safar. Apa hikmahnya di sana? Kata Imam Ibnu Abdul Bar, di dalam doa mereka ada keberkahan untuk kita yang ingin musafir. Sunnah yang kedua, ikhwatul kiram rahimakumullah, karahiyatul wahda fi safar. Dimakruhkan seseorang safar sendirian. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahda ma a'lam ma sara raqibun bilailin wahdahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan manusia tahu apa yang aku tahu, ya, dengan berjalan seseorang di malam hari, maka tidak akan berjalan. Artinya dia tidak akan lakukan safar sendirian. Tidak dianjurkan safar sendirian. Andaikan bisa kita ngajak orang, ajak. Karena dalam kesendirian itu terkadang ada hal-hal yang kita tidak bisa menahannya. Kita lihat beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita terhadap hadis yang disampaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama, anan nabiy lam yukhbir ummatahu bima ya'lamuhu min al-afat allati tahdutsu min jara'i safarir rajul wahdahu. Di sini Nabi tidak menyebutkan bahaya orang safar sendirian, tapi Nabi hanya menyampaikan, andaikan orang tahu dengan apa yang aku tahu, dia tidak akan berjalan di malam hari sendirian. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahayanya. Ya, kenapa? Mubalaghatan minhu fit tahdzir minan tafarrudi fis safar. Ini menunjukkan penekanan agar kita tidak safar sendirian. Sekali lagi bahwa tidak dianjurkan safar untuk melakukan safar sendirian. Yang kedua, ikhwafillah, anan nahya ya'umul laila wan nahar. Kalau dalam hadis kan disebutkan hanya dilarang di malam hari, atau Nabi menyebutkan tidaklah seseorang, kalau seandainya manusia tahu apa yang aku tahu, tidak melakukan safar di malam hari sendirian. Tapi para ulama mengatakan larangan itu masuk siang dan malam. Kenapa Nabi menyebutkan malam saja? Di dalam hadis ini, li'anna as-surura fihi aktsar wal akhtar. Karena biasanya kejahatan malam itu lebih banyak. Ya, malam itu lebih mengerikan. Banyak kejahatan dan banyak bahaya-bahaya yang bisa dialami oleh seseorang.
Yang ketiga, annan nahya ya'umur raqib warrajil. Larangan itu juga berlaku untuk yang berkendaraan atau orang yang berjalan kaki. Larangan itu bukan hanya orang yang berkendaraan, tetapi juga orang yang berjalan kaki atau mungkin dalam bahasa kita hari ini orang-orang yang berkendaraan sepeda motor misalnya. Taib. Ikhwah fillah rahimakumullah, itu beberapa faedah yang dijelaskan oleh para ulama dari hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, di mana kita tidak dianjurkan untuk safar sendirian. Ya, makanya hal yang paling dianjurkan di dalam agama kita adalah untuk bersafar lebih dari 2 orang. Nah, inilah yang dianjurkan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan adab yang ketiga, yaitu istihbab at-ta'mir fi safar idza kanu 3 fa aktsar. Nah, kalau seandainya kita safar lebih dari 2, berarti berapa? 3 ke atas, 4, 5 dan seterusnya. Maka di dalam safar itu dianjurkan untuk memilih 1 orang ketua. Bahasa kitanya ketua lah. Bahasa hadis nabinya amir. Misalnya kita berlima ini, jemaah masjid ini ada sebuah urusan kemana? Katakan misalnya ya sebuah urusan, apalagi pengurus-pengurus masjid sekarang safar mencari apa? Mencari sapi, mencari hewan ternak, kerbau. Misalnya mana ke Kuansing atau arah Payakumbuh, Sumbar atau Pangkalan, atau di daerah mana yang barangkali kita anggap di situ ada ya hajat kita ke sana. Kalau pengurus masjid ya safar, ada 1 mobil, katakan ber4 orang, 5 orang, tunjuk 1 orang. Nah, kita tunjuk nih, amir kita siapa, ketua kita siapa. Fungsinya 1 adalah untuk menentukan keputusan, berangkat, kata ketua berangkat kita. Kemudian kata ketua istirahat kita. Nah, inilah gunanya. Dan subhanallah, begitulah Islam mengatur kemaslahatan kita. Kebersamaan kita itu akan sangat indah kalau ada yang mengaturnya. Ya sudah, kita tunjuk 1 orang. Kita tunjuk secara aklamasi saja. Bapak ketua ya, kami ikut. Apa saja yang kita butuhkan, mau safar, mau istirahat, atau bahkan mungkin singgah sejenak untuk makan, maka kita tanyakan ke ketua kita. Nah, begitu. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, idza kharaja 3 fi safrin falyu'ammiru ahadahum. Kalau 1 orang, kalau 3 orang safar, berarti 3 atau lebih, ini menunjukkan jama'. Hendaklah kalau ber3 orang safar, kata Rasulullah, tunjuk 1 orang ketuanya. Tunjuk 1 orang yang dipercayakan untuk memutuskan sesuatu, sehingga ya perkara-perkara safar kita ya bisa lancar, bisa baik, dan itu akan lebih memudahkan kita. Baik, ikhwah fillah, ini adab yang ketiga ya, bahwa ketika kita safar hendaklah ditunjuk 1 orang ketua kita. Karena akan banyak hal nanti, akan banyak hal yang kita butuhkan di saat safar itu. Nah, di antara adab safar yang lain adalah an-nahyu an safaril mar'ati biduni mahram. Ini khusus untuk para ummahat, para akhwat, dilarang safar tanpa mahram. Nah, ini adalah salah satu maslahat yang akan didapatkan oleh seorang wanita, di mana Islam melarang seorang wanita safar tanpa mahram. Karena wanita akan sangat mudah terfitnah. Wanita sangat mudah untuk ya terfitnah, atau barangkali dalam kehidupannya safar sendirian itu akan sangat menyulitkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah laisa ma'aha mahram. Nabi melarang, tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada yaumil akhir, untuk safar ya dalam perjalanan 1 hari 1 malam tidak ada mahram. Misalnya ini perlu kita tekankan kepada anak-anak kita ya, untuk memperhatikan adab ini, atau keluarga kita secara umum. Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan, la yahillu li imra'atin muslimatin
tusafiru masirata lailin illa wa ma'a rajulun dhu hurmatin minha. Tidak dibenarkan bagi seorang wanita muslimah untuk safar dalam perjalanan satu malam kecuali bersamanya seorang laki-laki yang merupakan mahram baginya, bukan mahram buatan. Paham mahram buatan? Mahram-mahraman. Ini banyak juga dibuat orang. Di sebagian penyelenggara umroh tidak memperhatikan ini. Yang penting asal uang dapat, dia bisa berangkat. Dibuatkan ke mahramnya. Pak, nanti jemaah ini dimahramkan ke bapak ya. Ada itu? Tidak bisa. Ini mahram-mahraman namanya. Ini mahram buatan sesaat. Ya, tidak dibenarkan seperti ini. Maka kepada seluruh ya penyelenggara pelaksanaan haji dan umrah, ya yang paling banyaknya adalah umrah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah dia tidak berangkat dengan kita, ya, asal keberkahan rezeki yang kita dapat itu ya kita dapatkan pula. Bukan hanya banyaknya uang, tetapi ya kita takut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terkadang kita tidak tahu ternyata dimahramkan langsung. Kan ada seperti itu. Ini siapa mahramnya? Bapak ini. Kapan pula jadi mahram saya? Ya subhanallah. Nah ini telah perhatikan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Kata Syekh, hari ini ada syubhat. Yataraddad ala alsinati ba'din nas anna safar al-mar'ati wahda fi hadzal 'asr darurah la budda minha. Banyak orang mengatakan hari ini safar seorang wanita sebuah darurat. Tidak lagi menjadi hal yang dikhawatirkan. Ya, fa dzuruful 'asr taqtadi dzalik. Misalnya kondisi zaman sekarang ini tidak seperti zaman Nabi. Kan sering juga hal ini diangkat oleh orang. Keadaan zaman sekarang tidak seperti keadaan zaman Nabi. Dan akhirnya apa? Mereka berhujjah dengan bi anal khalwa ya tantafi bi safariha bit ta'irati wal qitar wa nahwihima. Dianggap bahwa misalnya kita naik pesawat atau pakai mobil jalan darat, itu kan tidak membahayakan, kata beliau. Kata mereka misalnya, waqad yaqulu qailuhum mal mani', apa yang menjadi hal yang ditakutkan, apa yang melarang dia untuk pergi? Toh dalam pesawat orang ramai, ya kan, dan dijaga dengan aturan-aturan dan seterusnya. Ya, misalnya suami dia mengantarkan di airport, di sana nanti dijemput oleh keluarganya. Memang terkadang kondisi seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Dalam bab-bab yang subhanallah terkadang kita sulit, tapi hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa kita melakukan dan kita melaksanakan, maka kita kerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Biarlah biaya agak lebih keluar, ya lebih banyak daripada kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, di antara adab-adab safar seperti mana disebutkan yarhamukallah, doa yang mesti kita ucapkan. Yang pertama, doa ruqubi wasilatis safar. Nah, ketika kita menaiki kendaraan, ya misalnya seperti mana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa safar. Saya kira dah hafal semua doa safar. Dah hafal semua? Belum ya? Taib. Nabi kita mengajarkan doa safar, dan biasakan ini Pak. Biasakan setiap kita keluar dari rumah kita safar, misalnya keluar kita area keluar kota, biasakan safar. Orang-orang yang seperti ini hendak ada yang membaca doa saat dia menaiki kendaraan atau saat dia berada di atas kendaraan, baca doa safar tersebut. Atau misalnya keluar hanya misalnya arah, ya katakan dia tinggal di Panam, pergi ke Rumbai, pergi ke arah Marpoyan, Kulim, tetap membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa keluar rumah kita. Ya, doa keluar rumah kita. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah kana idza stawa ala ba'iri
Arti naik kendaraan dulu baru baca doa. Nabi di atas kendaraannya baru dia baca doa. Kana Rasulullah idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan. Perhatikan caranya. Nabi kalau sudah naik kendaraannya, di atas kendaraannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membaca takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dibaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu Nabi membaca firman Allah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kendaraan ini untuk kita. Yang sebelumnya tidak bisa kita kuasai, maka sungguh kita akan kembali kepada Rabb kita. Naik kendaraan kita, takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu baca doa safar. Allahumma, ya kalau seandainya kita misalnya kita baca dengan dhamir jamak juga boleh. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dalam safar kami ini albirra wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Wa minal amali ma tarda, dari perbuatan amal yang Engkau ridai. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam safar kita. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkan bagi kami safar kami ini. Minta kepada Allah kemudahan. Watwi anna bu'dah, lipatkan perjalanan kami ini terasa tidak terlalu lama. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkaulah yang mendampingi kami dalam safar. Minta sama Allah penjagaannya, perlindungannya, pertolongannya. Wal khalifatu fil ahl, dan Engkau pula lah yang menjaga keluarga kami. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari bencana dalam safar, wa ka'abatil manzar, dan pandangan yang tidak baik, wa su'il munqalab, dan kembali fil mali wal ahl, kembali dalam keadaan buruk pada harta dan keluarga. Minta sama Allah perlindungan. Hafal ya? Kita ulangi. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Sudah, ini doanya. Dan alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kita keluarga kita ajak anak-anak kita berdoa seperti ini. Dan subhanallah, ini mungkin sekedar cerita ya, bahwa ana biasanya kalau safar dengan anak-anak, ya maka Anda membaca doa ini, ya ikuti Abi, dan kemudian saya baca, dan anak-anak itu mendengarkan pertama, kemudian mendengarkan kedua, ketiga, sampai pada akhirnya dia hafal sendiri. Nah satu ketika dia sudah mondok, dan kemudian ustadznya mengatakan, siapa yang sudah hafal doa safar? Anak saya angkat tangan, membaca seperti tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, baca subhanalladzi ya sakhrana hadza, seterusnya sampai dia membaca doa ini. Maka ditanyakan, dari mana dan kapan kamu menghafal? Akhirnya anak saya cerita bahwa biasanya Abi kalau safar membaca doa ini. Nah, tidak ada di antara teman-teman yang satu bis itu yang hafal satu pun doanya. Nah, inilah kebaikan yang kita ajarkan, dan anak kita tidak perlu kita suruh hafal. Kita ulang-ulang saja, anak kita akan hafal sendiri. Inilah pentingnya kita membawakan atau mengajak anak-anak kita dalam membaca doa itu, sehingga anak itu hafal, membiasakan. Sama ketika misalnya saya
kalau di atas kendaraan biasanya dengan keluarga melewati misalnya kuburan kaum muslimin. Kuburan kaum muslimin, dan di atas kendaraan saya akan membacakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin minal muslimin wal mu'minat nas'alallah lana wa lakumul afiyah wa insyaallah bikumul lahiqun. Ternyata juga hafal sama anak-anak ini. Kalau saya baca doa itu, kemudian anak-anak ini mendengarkan dan kan dia mengikut. Kalau kita terlewat, kita tidak melihat kuburan, terkadang subhanallah diingatkan, itu ada kuburan kaum muslimin. Nah, ini adalah bagian ya adab-adab yang itu ditanamkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Silakan ya kaum muslimin lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kita bersama, bahwa doa-doa ini mesti kita baca dan mesti kita senantiasa jaga agar apa yang kita lakukan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, doa wa idza raja'a qalahunna wa zada fihinna, kalau dia pulang tambahkan doa tadi. Kalau kita pulang tambahkan di ujung doa itu ayibuna taibun abiduna li rabbina hamidun. Ayibun, kita kembali, taibun dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah, abidun dalam keadaan beribadah kepadanya, li rabbina hamidun, kita memuji Rabb kita. Nah, ini doa kalau kita pulang. Baca doa tadi. Nah, kalau seandainya kita dari misalnya naik pesawat ya, maka di atas pesawat itu baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu baca ayat tadi subhanallazi sakharna hadza, lalu baca doa safar tadi. Nah, saya berharap ini, kalau seandainya ada di antara ikhwah ataupun nanti ke depannya siapapun yang punya ya bisnis penerbangan misalnya, maka tolong diperhatikan doa-doa ini ya, dan diperhatikan untuk membaca doa. Kalau kita temukan di misalnya di Timur Tengah, secara umum Timur Tengah, di Arab Saudi itu benar ya. Pada Arab Saudi itu asli dibacakan, diajak ya seluruh penumpang untuk membaca doa safar. Karena itu adalah salah satu sunnah yang tidak boleh kita tinggalkan. Jelas ya? Ikhwafillah rahimakumullah. Maka perhatikan doa-doa tadi, hafalkan doanya, biasakan dalam keseharian kita kalau kita ingin safar bersama keluarga kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam kalau dia menaiki atau mendaki atau menanjaki sebuah tempat yang tinggi, maka Nabi alaihissalatu wassalam seperti kita bahas tadi, Nabi apa? Bertakbir. Wa idza habitu sabbahu, kalau dia menurun misalnya maka Nabi bertasbih. Fa wudi'atus shalah ala dzalik. Kemudian Nabi di antara adab juga di dalam safarnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya masuk sebuah kampung atau sebuah wilayah yang mana wilayah itu tidak pernah misalnya belum pernah atau masuk di situ, maka disunahkan juga oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam untuk membaca doa-doanya seperti yang disampaikan dalam hadis ini ya. Nabi SAW idza kana asrafa ala qaryatin yuridu dukhulaha, kalau masuk ke sebuah negeri, kampung, wilayah yang ingin dia tuju, maka Nabi membaca Allahumma rabbas samawati as-sab' wa ma adlalna wa rabbul aradina as-sab' wa ma aqlalna wa rabbus syayatin wa ma adlalna wa rabbur riyah wa ma dharaina as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahlahu wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari kampung ini, wilayah ini, negeri ini, dan kebaikan yang ada padanya, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari keburukan penduduk kampung itu dan dari keburukan yang ada di kampung itu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, di antara adab yang juga mesti untuk kita perhatikan di dalam safar adalah untuk memperbanyak doa. Di antara adab yang mesti kita jaga adalah memanfaatkan waktu-waktu kita untuk meminta ampun kepada Allah dan meminta kebaikan dunia dan akhirat kita, meminta kebaikan keluarga kita. Wa yanbaghi lil musafir ay yagtanima safarahu
wa yad'u li nafsihi wa abaihi wa ahlihi wa man yuhib. Hendaklah seorang musafir itu menggunakan waktu safarnya untuk berdoa kepada Allah, meminta kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang-orang terdekat, orang-orang yang cintai. Wa istahid fi dzalik, bersungguh-sungguh. Kenapa ikhwafillah? Karena doa orang musafir mustajab. Nabi mengatakan, "Thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab. Ya, 3 doa ini mustajab yang tidak diragukan sedikit pun. Yang pertama, da'watul walid. Doa orang tua kepada anak. Makanya kita doakan terus anak kita. Di dalam doa-doa kita jangan lupakan anak-anak kita. Doakan kebaikan untuk mereka. Doakan kesuksesan untuk mereka, kesehatan badan mereka. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang musafir. Maka kita titip doa kepada orang-orang yang berangkat, apalagi berangkat haji. Doakan kami di sana ya, itu boleh. Doakan kami di multazam, doakan kami di raudhah, doakan kami di waktu-waktu mustajab di sana. Kita boleh titip doa, boleh. Karena itu adalah salah satu yang juga dilakukan oleh generasi salaf. Ya, agar di saat ada yang pergi umrah, berangkat haji, maka dititipkan doa. La tansana bi salihi da'watikum. Jangan lupakan kami dengan dalam doa-doa, ya, doa-doa kamu. Yang ketiga, da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Ini mustajab. Mustajab. Doa orang tua kepada anak, orang tua ini masuk ibu dan bapaknya sekaligus. Yang kedua adalah dakwat al-musafir. Orang yang safar itu hendaklah menggunakan kesempatan untuk berdoa. Dan yang ketiga, dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka Nabi mengatakan, ittaqu da'watul mazlum. Hendaklah kalian berhati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Ya, karena apa? Karena doa mereka itu adalah mustajab. Hati-hati orang yang terzalimi, kalau dia mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu doa mereka mustajab, dikhawatirkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwatal kiram rahimakumullah. Di antara adab yang berikutnya adalah istihbabu al-istima' 'inda an-nuzuli wa 'inda al-akal. Nah, dianjurkan ketika safar itu untuk bersama, ketika makan bersama, ketika ya istirahat bersama, karena ada keberkahan yang didapatkan. Misalnya yang satu makan, yang satu tidak, dianjurkan kalau turun makan semuanya, gitu kan? Maka istima' ala ta'am tahsul bihil barakah wa ziyadah. Berkumpul saat kita makan bersama itu adalah menghadirkan keberkahan pada kita. Nabi kita mengatakan fastami'u ala ta'amikum wazkuru smallahi alaihi yubarik lakum fi. Makanya kalau bisa makan itu mengundang orang atau bersama keluarga, jangan sendiri-sendiri makan. Saya mendapatkan pelajaran mahal dari masyayikh yang menceritakan di antara keutamaan Syekh bin Baz itu rahimahullah taala. Beliau itu ya terbuka rumahnya 24 jam. Tidaklah makan dia kecuali bersama orang. Ada bagian rumahnya itu yang terbuka dan itu hidangan. Siapapun orang yang lewat ya maka dipanggil untuk makan. Dan siapapun orang yang datang ke daerah situ bertamu diajak makan. Ini salah satu ya min manaqib min fadail Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau makan bersama orang siapapun, walaupun setiap orang itu datang dia ajak. Nah, oleh itu ikhwafillah, ini salah satu kebaikan yang juga mesti kita perhatikan. Ya, kalau bisa kita mengajak orang makan, ngajak. Nah, karena makan itu subhanallah, Nabi mengatakan keberkahannya ta'amul wahid yakfilil itsnain. Sebetulnya makan untuk satu orang cukup untuk 2. Ya, makan untuk 3 cukup untuk berdua. Ya. Nah, keberkahan yang Allah hadirkan, maka ajak orang makan. Ya, ajak orang makan. Nah, subhanallah, ini kebaikan yang perlu kita tiru. Salah satu ya kebaikan yang juga mesti kita contoh dari para ulama-ulama kita. Ya.
Dan Nabi SAW juga demikian, bahwa Nabi SAW mengajak ya, orang-orang yang datang makan bersamanya, dan tidaklah dia menjadi orang-orang yang makan sendirian, tapi makan bersama, diajak para sahabat yang makan. Dan begitu juga generasi-generasi salaf kita. Jangankan generasi salaf, orang-orang yang masih hidup di zaman-zaman sekarang juga melakukan itu. Ajak makan 2 orang, 3 orang, itu keberkahan yang didapatkan oleh orang-orang yang menjamu. Maka subhanallah, keberkahan dari rezeki, keberkahan dari apa yang dihidangkan, keberkahan dari minuman, dari makanan, itu akan didoakan. Makanya subhanallah, kalau kita diundang oleh orang yang tahu kita halal rezekinya, jangan segan-segan makan. Ajak kita makan sama dia, oh ya nggak apa-apa. Dan jangan malu. Kenapa? Karena kalau kita tahu rezeki orang itu halal, keberkahan bukan hanya untuk dia, tetapi kita dapatkan juga. Kalau kita tahu orang itu rezekinya berhati-hati dalam mencari rezeki, ya maka makan kita di sana. Banyak makan tidak ada masalah, karena kita mendapatkan keberkahan dari rezeki yang halal yang Allah titipkan kepadanya. Ikhwafillah, di dalam safar kita juga dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk melakukan an-naum. Misalnya kita istirahat di dalam safar, kita tidak masalah. Ya, tidak masalah kita safar atau tidur istirahat di dalam safar kita. Bahkan subhanallah dianjurkan kalau kita dalam mengendarai kendaraan kita, maka kita dianjurkan untuk istirahat. Ya, jangan sampai dipaksakan sehingga itu akan mendatangkan musibah ya dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang memaksakan safar dalam keadaan capek dan lelah bahkan ngantuk, maka sebaiknya istirahat. Nabi mengatakan dalam sebuah sabdanya, "Idza safartum fil khasab fa'tul ibila hadhaha minal ard." Ini kalau kendaraannya misalnya Nabi ini onta ini, ya kan? Kalau kalian safar menggunakan onta kata Rasul, maka berikan hak dia untuk makan. Wa idza safartum fis sana fabadiru biha naqiyaha wa idza arastum fastanibut tariq fa inna turuqad dawab wa ma'wal hawam bil lail. Artinya berikan untuk istirahat di malam hari. Kalau misalnya kita lelah sudah cari tempat, cari penginapan sehingga itu bisa kita mengembalikan tenaga kita dan bisa menikmati safar itu sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah, di antara adab-adab yang juga kita lakukan di dalam safar, maka kita disunnahkan untuk apa? Untuk mengqasar salat kita. Kalau walaupun kita bisa melakukannya, tetapi ambillah salah satu rukhsah yang telah diberikan di dalam agama kita. Kemudian dijamak atau dilanjutkan dengan diqasar. Misalnya kita safar ke Jambi atau ke Sumbar, lakukan untuk dijamak salatnya. Ya, karena rukhsah itu kita ambil. Ya, kalau seandainya asar dikerjakan di waktu zuhur jamaah takdim, atau zuhur di waktu asar namanya jamaah takhir. Dan Nabi melakukan kedua-duanya. Di saat di padang Arafah Nabi menjamak takdim asar ke zuhur. Ketika di malam Muzdalifah Nabi mengakhirkan maghrib ke waktu isya. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Naam. Lalu kemudian dianjurkan ketika kita safar kembali ke rumah kita untuk kembali dalam keadaan bersih seperti mana Nabi kita alaihi salatu wassalam ya kembali dan bahkan melakukan salat sunnah terlebih dahulu dan membersihkan mulutnya dan bersiwak. Nah, kalau hari ini kita sangat mudah untuk mengabari keluarga kita via handphone, kita pulang jam sekian, terbang jam sekian, insyaallah datang jam sekian, insyaallah tidak ada masalah kendala. Kalau di zaman dahulu ya dianjurkan untuk tidak balik di malam hari, kalau bisa di siang hari pulangnya ya. Dan kalau seandainya memang itu memungkinkan, tapi kalau tidak, terkadang pesawat kita jam 6 ya bertolak dari Halim atau dari Cengkareng misalnya jam 6, itu yang ada tidak masalah. Tetapi kita mengabari keluarga kita, barangkali ada sesuatu dan keluarga yang ditinggalkan harus bersiap-siap ya, barangkali ada hajat suaminya atau sesuatu yang ingin dibutuhkan olehnya, maka disiapkan ya untuk diberikan kepada suaminya. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan
sebaiknya kita safar di awal hari. Kalau kita safar hendaknya di awal hari. Lakukanlah safar itu di awal hari, sebagaimana Nabi juga mengutus para sahabat-sahabatnya untuk melakukan perjalanan di waktu awal daripada pagi hari. Itu akan sangat indah perjalanannya. Kemudian, bolehkah kita safar di hari Jumat? Boleh? Boleh? Ini pertanyaan nih. Bolehkah kita safar di hari Jumat? Naam. Secara umum, ya al-madhab, ya mereka kalau seandainya memang kalau seandainya bisa kita menunda ke hari lain, itu lebih baik, ya, itu lebih baik. Namun jika seandainya tidak ada lagi waktu karena itu adalah sebuah kemestian, maka lakukan, tidak masalah. Ala kulli hal, yang penting ketika hari Jumat misalnya, itu adalah waktu yang mulia yang kita bisa salat bersama kaum muslimin. Taib. Ikhwafillah, safar hendaknya di pagi hari sebagaimana Nabi katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi mendoakan keberkahan di pagi hari seperti ini, maka lakukan safar sejak awal hari terbit, ya, kemudian tinggal kita mendapatkan doa-doa dari Nabi, doa keberkahan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Demikian kajian adab terhadap pembahasan adab safar kita, yang mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, ketika safar jangan lupa doa, kemudian kita pamit kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat dengan kita, doakan. Orang-orang yang safar mendoakan yang tinggal, orang-orang yang ditinggalkan mendoakan orang yang safar. Ya, karena apa? Karena saling mendoakan itu akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.